seperti naga, seperti angin, hatiku seperti naga, terus maju dan tidak putus asa. Ayo semangat, jangan berhenti, tegakkan kepala, kerahkan tenaga, terjang masalah dan mengejar mimpi. Come on, go, 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 ayo, terbang tinggi ke angkasa. Let me go, 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 ayo, mengejar mimpiku. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, jangan takut jaga. Ayo, go, 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 biarkan ku pergi, menerjang masalah dan mengejar mimpi. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Go for Speed, di mana terakhir mobil Aling yang terhempas keluar lintasan sehingga nggak bisa untuk melanjutkan perlombaan. Sementara itu, Agang terus berusaha mati-matian untuk mengejar mobil Xiaoling sampai membuatnya begitu tegang. Sementara Xiaoling entah mengapa kok malah begitu tenang, bahkan sampai membuat Along keheranan. Di lain sisi, ternyata Xiaoling ini juga tahu kalau Along adalah adik dari Afeng. Singkat cerita, mobil Agang berhasil mengejar, bahkan mengungguli mobil milik Xiaoling sampai akhirnya berhasil memenangkan balapan. Meskipun begitu, Along malah merasa kalau Xiaoling sepertinya sengaja untuk mengalah, di mana itu ditunjukkan dengan ia yang tetap tenang dan gak merasa kecewa sedikit pun. Setelah itu, mereka pun pergi ke Mixue untuk merayakan kemenangan Agang, sekaligus ngebahas bagaimana menjadi pembalap profesional dengan masuk ke sebuah tim seperti Xiaoling. Tak lama berselang, Mr. Harvey datang yang gak sengaja mendengar percakapan mereka semua. Lalu ia pun memberikan nasihat di mana apabila mereka ingin menjadi pembalap profesional, maka bukan hanya pandai mengontrol mobil saat balapan berlangsung, melainkan juga harus mengerti tentang bagian-bagian yang menjadi motor penggerak sebuah mobil Tamiya. Belum sempat Mr. V menjelaskan lebih dalam, ia pun harus pergi karena sudah dipanggil oleh Pak Bos dari arena tersebut serta ketua turnamen. Saat berada di ruangan, Pak Bos pun menanyakan bagaimana persiapan arena yang menjadi tempat perlombaan level C besok lusa. Mr. Harvey yang ternyata perancang lintasan tersebut pun mengatakan kalau lintasan itu sudah hampir siap dan kerahasiaannya juga sudah terjaga dari pembalap manapun. Akan tetapi Pak Bos menunjukkan kalau desain lintasan tersebut sudah bocor ke media sehingga ia meminta perlombaan tersebut ditunda selama 2 pekan. Ia yang gak menyangka kalau desainnya bisa bocor pun kemudian pergi dengan perasaan sangat kesal dan akan mencari tahu siapa pelaku yang telah mencuri desain tersebut. Tak lama berselang, penundaan perlombaan itu pun kemudian diumumkan dan sepertinya sedikit membuat para peserta kecewa. Setelah itu, Mr. Harvey pergi untuk menemui temannya bernama Mr. Tang dan menceritakan segalanya. Akan tetapi, terjadi kesalahpahaman di mana Mr. Tang malah mengira kalau Mr. Harvey menuduh dirinya sebagai orang yang menyebarkan desain tersebut. Beruntung Mr. Harvey dapat menenangkan dan menjelaskan kembali kalau ia hanya mencoba meminta pendapat tentang siapakah pelaku pencurian itu. Lalu Mr. Tang mengatakan untuk menyelidiki semua tim yang terdaftar dalam perlombaan tersebut, terutama bagi tim-tim baru yang diduga kuat sebagai pelaku utamanya. Adegan berpindah ke seseorang bernama Menda yang merupakan anak dari Dr. Zen. Meskipun begitu, ia memiliki hubungan buruk dengan sang ayah karena nggak pernah diberikan sebuah mobil Tamiya yang bagus. Bahkan saat ia akan mengikuti turnamen level C pun, sang ayah tetap nggak ngasih mobil yang bagus sehingga ia berbuat curang dengan mencuri data desain lintasan yang akan dipakai. Oh, ternyata kau tahu pelakunya. Akan tetapi, ia nggak mengakui perbuatannya itu meskipun sang ayah sudah memperlihatkan data tersebut ada di dalam laptopnya. Walaupun begitu, ia tetap nggak mau mengaku lalu kemudian pergi dan tanpa ia tahu sebenarnya sang ayah sudah menyiapkan mobil yang bagus untuknya. Beberapa hari kemudian, Sin berpindah ke Along yang begitu merindukan sang kakak dan juga merasa bersalah karena telah menghancurkan mobil peninggalan dirinya.
Tak lama berselang, sang ayah yang sudah sembuh pun kemudian mengajaknya ke ruangan penelitiannya yang kali ini membiarkan Along menggunakannya untuk berlatih dan menguji mobil Tamiya-nya nanti. Di lain sisi, terlihat Menda yang bertemu dengan anak berkacamata yang ternyata ia adalah sepupunya. Menda pun curhat tentang kekesalannya kepada sang ayah yang gak pernah memperhatikan dirinya, ditambah lagi ia malah dituduh sudah mencuri desain lintasan perlombaan level C. Dengan cepat, sepupunya itu pun meminta Menda untuk menjaga omongannya, terlebih tentang desain lintasan yang bocor ke media karena itu masih menjadi hal yang sensitif. Tanpa mereka sadari, Mr. Harvey ada di belakang mereka dan mendengar segalanya termasuk Menda yang dituduh mencuri desain lintasan. Kemudian, saat Mr. Harvey akan mengikuti mereka, ia malah melihat Mr. Tang yang bertemu dengan Pak Bos. Karena curiga, ia pun mengurungkan niatnya untuk mengikuti Menda demi menunggu Mr. Tang dan Pak Bos keluar. Singkat cerita, saat waktu mulai sore, ia pun melihat Mr. Tang sudah selesai bertemu dengan Pak Bos, sehingga ia kemudian mencoba mengikuti diam-diam kemana Mr. Tang pergi. Saking buru-burunya, ia pun tanpa sadar sudah meninggalkan dompetnya di sana. Mr. Harvey pun mencoba mengikuti Mr. Tang menggunakan sebuah taksi yang ternyata ia pergi ke tempat Dr. Zen. Akan tetapi, karena dompetnya tertinggal, terpaksa ia pun harus membayar ongkos taksi dengan jam Rolex miliknya. Sayang saat ia berusaha mengendap-endap untuk masuk, Mr. Harvey pun malah ketahuan dan langsung ditangkap oleh para penjaga di sana. Sementara itu, rupanya Mr. Tang dipaksa untuk menjalin kerjasama dengan Dr. Zen, namun ia menolak karena merasa kalau Dr. Zen ini terlalu sombong. Nggak kehabisan akal, Dr. Zen yang tahu kalau Mr. Tang tengah mengalami kesulitan ekonomi menawarkan sejumlah uang sebagai hadiahnya sembari ia menjual nama Jackie dan Jai yang merupakan anak angkat dari Mr. Tang. Yang pasti mereka berdua perlu banyak biaya untuk kelangsungan pendidikan. Tanpa memberikan jawaban, Mr. Tang pun kemudian pergi dengan perasaan sangat kesal. Tak lama berselang, gantian Mr. Harvey yang dibawa masuk dan bertemu dengan Dr. Zen. Ia pun beralasan kalau ia sampai di sana karena mengikuti Mr. Tang yang ia curigai sebagai orang yang telah mencuri desain lintasan level C. Namun seketika ia langsung tuduh poin aja dan berpindah menuduh Dr. Zen serta anaknya yang telah mencuri desain tersebut. Hal itu ia ungkapkan setelah mendengar percakapan Menda dengan sepupunya waktu itu. Nggak suka dengan tuduhan Mr. Harvey, Dr. Zen pun kemudian langsung aja mengusirnya dari sana. Di lain sisi, terlihat Mr. Tang yang mengingat kembali masa lalunya saat melatih Jackie dan Jai di lintasan balap yang ia buat. Akan tetapi, karena lintasan itu dibuat ala kadarnya, sehingga nggak lama lintasan itu pun hancur lebur. Setelah itu, ia pun berjanji kepada kedua anak angkatnya itu akan membuat lintasan yang lebih baik supaya mereka bisa menjadi pembalap yang hebat. Tak lama berselang, tiba-tiba Mr. Harvey datang dan mengatakan kalau semalam ia tahu Mr. Tang bertemu dengan Dr. Zen sehingga ia malah jadi curiga dengan Mr. Tang. Akan tetapi, Mr. Tang malah menjawabnya dengan berbelit-belit dan tetap nggak merasa mencuri desain tersebut. Ia pun hanya menjelaskan terkait bantuan finansial yang ditawarkan oleh Dr. Zen apabila ia mau bekerja sama dengannya. Karena Mr. Tang tetap kekeh dengan omongannya, Mr. Harvey pun memilih untuk pergi, namun sebelum itu ia sempat mengatakan semoga saja kecurigaannya adalah salah karena menurutnya Mr. Tang bukanlah orang yang rela menjual harga dirinya demi sebuah uang. Singkat cerita, hari balapan level C pun tiba dengan desain lintasan baru yang telah siap. Terlihat Along dan kawan-kawan yang sudah sampai di sana untuk memberi dukungan kepada Aling dan juga Agang. Mereka pun kemudian bertemu dengan Xiaoling dan juga adiknya bernama Xiaoyun yang ternyata juga ikut perlombaan tersebut. Singkat waktu, balapan pun segera dimulai, di mana seluruh peserta akan terbagi menjadi 8 grup dan hanya juara satu dari masing-masing grup lah yang akan melaju ke putaran final level C. Setelah itu, perlombaan pun dimulai dengan grup 1, di mana Aling dijagokan menjadi pemenang dalam grup tersebut. 挡板直道的时候，最能考验四驱车的直线行走能力。
Meskipun mendapat perlawanan sengit, namun pada akhirnya Aling lah yang berhasil memenangkan perlombaan grup 1. Setelah itu disusul pada kemenangan-kemenangan dari grup lainnya seperti Agang, Xiaoyun, Menda, dan juga para pembalap figuran lainnya. Singkat cerita, ke-8 pembalap berhasil melaju ke putaran final, di mana kali ini akan dipilih juara 1 sampai juara 3 yang akan dipromosikan naik level ke level B. Akan tetapi, lintasan yang akan mereka gunakan jauh lebih sulit, karena kali ini lintasannya penuh dengan rintangan yang pastinya nggak bakal mudah untuk mereka lewati. Untuk sementara, mobil milik Menda berhasil berada di posisi terdepan mengungguli 8 pembalap lainnya. Mobilnya pun dengan mudah melewati rintangan pertama yang merupakan genangan air. Setelah itu, Agang mengajak Aling untuk menambah kecepatan agar tidak terlalu lama di dalam air, namun Aling teringat pesan dari Along untuk tetap pada kecepatan stabil supaya air nggak masuk ke dalam mesin mobil. Hal itu langsung aja ditentang oleh Agang, bahkan karena Xiaoyun mendukung pendapat Agang, mau nggak mau ia pun mengikuti nasihat itu dan ikut menambah kecepatan. Akan tetapi pada kenyataannya, si Xiaoyun ini nggak ikut menambah kecepatan karena rupanya ia sependapat dengan Along dan hanya berpura-pura setuju sebagai bentuk strategi untuk mengalahkan Aling dan juga Agang. Sementara itu, dua pemeran figuran nggak bisa melanjutkan balapan setelah mobilnya mogok di rintangan air. Kemudian pembalap yang tersisa pun terus berusaha untuk mengejar mobil milik Menda yang berada di posisi terdepan. Tak lama berselang, masalah pun mulai muncul pada mobil Aling dan Agang karena air yang benar-benar masuk ke dalam mesin mobil mereka. Kondisi itu membuat Aling dan Agang terpaksa harus sementara menurunkan kecepatan demi tetap bisa melanjutkan balapan. Sementara itu, rintangan berikutnya sudah menunggu mereka yang merupakan sebuah kipas angin dengan angin yang sangat kuat. Meskipun begitu, lagi dan lagi Menda dengan mudah melewatinya karena mobilnya dilengkapi dengan sistem penyerapan udara. Begitu juga dengan beberapa pembalap Tamiya lainnya yang berhasil melewati rintangan tersebut dengan sangat mudahnya. Saat giliran Agang dan Aling, mereka pun sejenak memanfaatkan hembusan angin itu untuk mengeringkan mobil mereka agar dapat melaju dengan normal. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil lolos sehingga sekuat tenaga berusaha mengejar ketertinggalannya. Saat melewati rintangan selanjutnya yang berupa lintasan berputar, pemeran figuran kembali harus menghentikan perjuangannya sehingga hanya menyisakan 5 pembalap saja. Di beberapa lap tersisa, mereka semua pun berjuang mati-matian agar bisa masuk ke 3 besar. Sampai akhirnya pemeran figuran terakhir pun harus juga meninggalkan arena setelah mobilnya menabrak pembatas lintasan. Sementara Aling memilih untuk menggunakan kekuatan penuh di sisa balapan, meski sebenarnya itu sangat membahayakan kondisi mobilnya. Di lain sisi, terlihat Mr. Tang yang tengah melihat rancangan desain lintasan yang telah ia buat. Tak lama berselang, ia mendapat sebuah telepon dari Dr. Zen yang kembali mengajaknya untuk bekerja sama, namun tetap ditolak oleh Mr. Tang. Lalu Dr. Zen mengatakan kalau ia telah mentransfer sejumlah uang ke ATM-nya dan kembali memanfaatkan kondisi ekonomi serta kedua anaknya sebagai senjata agar Mr. Tang mau menerima kerjasama tersebut. Kembali ke balapan, di mana efek dari penggunaan tenaga yang berlebihan itu pun membuat mobil Aling akhirnya mati total hanya beberapa meter dari garis finish saja. Dengan 3 mobil Tamiya yang tersisa, otomatis mereka semua sudah pasti dipromosikan naik ke level C dengan mobil Menda menempati posisi pertama, Agang kedua, dan Xiaoyun ketiga. Kekalahan itu pun tentu membuat Aling begitu kecewa dan sedih, sehingga teman-temannya berusaha untuk menyemangati dirinya. Namun Aling malah bersikap so enjoy untuk menutupi kesedihannya itu agar teman-temannya nggak begitu mengkhawatirkannya. Di lain sisi, terlihat Pak Bos yang menemui Mr. Harvey karena puas dengan suksesnya balapan level C.
Sehingga ia pun menutup kasus bocornya data lintasan sebelumnya dan meminta Mr. Harvey untuk nggak lagi menyelidikinya. Akan tetapi, Mr. Harvey tetap ngotot untuk mencari pelaku utamanya dan entah mengapa Pak Bos pun juga malah ikut ngotot meminta agar Mr. Harvey menghentikan penyelidikannya itu. Seolah-olah ia menghalang-halangi Mr. Harvey dan gak mau kalau pelaku utamanya itu ketahuan. Malam harinya, Along masih kepikiran dengan Aling setelah kekalahan itu, sehingga ia memutuskan untuk mampir ke rumahnya. Sampai di sana, ayah Aling mengatakan kalau Aling sedang berjalan-jalan sendiri keluar untuk menghibur diri, sehingga Along pun berusaha untuk mencarinya. Singkat cerita, ia pun berhasil menemukan Aling di sebuah taman dan begitu terkejut melihatnya seperti sedang mengobrol dengan seseorang dalam mobil misterius yang pernah ada di depan rumah Along. Namun Aling menjelaskan kalau ia nggak mengenal orang tersebut karena orang itu hanya menanyakan sebuah alamat kepadanya. Baiknya orang itu memberikan semacam jimat keberuntungan kepada Aling agar ia beruntung nantinya. Setelah itu Along mencoba ngebahas terkait kegagalannya pada seleksi level C, namun rupanya Aling sudah berdamai dan menerima kenyataan tersebut serta menjadikannya sebagai pembelajaran. Saat mengantarkannya pulang, Agang pun muncul dan entah mengapa ia sepertinya begitu marah dengan Along. Sehingga ia meminta Along untuk nggak usah lagi membantu mereka karena merasa kalau tanpa dirinya pun mereka berdua masih dapat mengalahkan lawan-lawannya. Oh iya, BTW Aling dan Agang ini adik kakak ya. Oke, lanjut. Di lain sisi, terlihat Pak Kumis yang berdiskusi dengan Jimmy untuk menghidupkan tim harimau lagi dengan merekrut beberapa orang. Pak Kumis pun sudah memilih kandidatnya yaitu Aling dan Agang serta Along yang masih dalam pertimbangan. Sedangkan dirinya akan menjadi pemimpin serta pelatih tim, lalu Jimmy menjadi orang di bagian administrasi. Pagi harinya, terlihat Mr. Harvey yang diam-diam kembali datang ke tempat Mr. Tang. Di dalam, Mr. Tang pun bertemu dengan anaknya dan mengatakan kalau ia akan membuat sebuah lintasan balap baru dengan barang-barang yang sedang ia beli dan juga beberapa aset mobil Tamiya yang baru untuk mereka berdua. Tak lama berselang, mobil yang membawa barang-barangnya pun datang, yang mana tanpa disadari Mr. Harvey sedang memperhatikan mereka. Berpindah ke Xiaoling yang sedang berlatih dengan ayahnya bernama Hui yang juga ahli di bidang mobil Tamiya. Ia pun tampak begitu serius melatih anaknya tersebut karena Xiaoling yang sudah menjadi pemain profesional. Terbukti ia mampu mengalahkan dua mobil Tamiya yang dikendalikan oleh komputer dengan menggunakan trik-trik yang ia miliki. Berpindah ke Dr. Zen yang sedang mencari keberadaan Menda karena nggak kunjung kembali setelah melakoni perlombaan. Rupanya ia sedang bersama sepupunya dan nggak mau pulang karena capek nggak pernah diperhatikan oleh ayahnya.